Self-love itu bukan cuma soal skincare rutin, journaling pakai pulpen pastel, atau caption estetik yang bilang, I'm in love. Itu semua bisa jadi bagian dari proses, tapi bukan inti dari mencintai diri sendiri. Karena kenyataannya, self-love itu nggak selalu cantik. Kadang malah berantakan, penuh air mata, dan butuh keberanian yang nggak kelihatan dari luar. Self-love versi nyatanya, itu ketika kamu tetap bangun dari tempat tidur, walau rasanya berat banget. Ketika kamu bilang enggak ke orang yang kamu sayang karena kamu tahu batasanmu. Ketika kamu berhenti nyalain diri sendiri atas hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Itu bukan momen yang bisa difoto atau diupload. Tapi itu momen yang bikin kamu pelan-pelan sembuh. Dalam psikologi, ada konsep yang namanya self-compassion. Kemampuan bersikap lembut kepada diri sendiri, terutama saat gagal atau merasa nggak cukup. Ini bukan excuse buat malas atau nggak berkembang. Justru, orang-orang yang punya self-compassion ini cenderung lebih tahan banting dan lebih termotivasi. Karena mereka nggak hidup dalam rasa takut yang terus-menerus. Tapi jujur aja, belajar self-compassion itu susah. Apalagi kalau kamu tumbuh di lingkungan yang sering bilang, jangan manja, harus kuat, jangan bikin malu, dan yang lainnya. Kadang kita jadi mikir kalau mencintai diri sendiri itu adalah hal egois. Padahal itu adalah fondasi buat bisa hadir secara utuh buat orang lain juga. Nah, gimana sih caranya kita untuk embrace our worth even when you don't feel it? Yang pertama, kamu harus tahu kalau kamu itu berharga, titik. Bukan karena nilai rapormu, bukan karena jumlah followersmu, atau seberapa produktif kamu hari ini. Kamu berharga karena kamu hidup, karena kamu punya cerita, dan karena kamu berusaha, meskipun terkadang akan gagal. Self-worth itu bukan tentang sesuatu yang kamu dapat setelah mencapai sesuatu. Itu adalah sesuatu yang kamu pelajari untuk mengakui, bahkan saat kamu lagi hancur. Terkadang, embracing self-worth itu berarti duduk sendirian, nangis sendirian, dan bilang ke diri sendiri bahwa aku capek dan aku tetap layak untuk dicintai. Self-love versi nyata itu gak selalu nyaman, tapi jujur, dan jujur itu powerful. Kamu gak harus punya semua jawabannya sekarang. Kamu cuma perlu mulai dengan satu hal kecil. Berhentilah ngomong kasar ke diri sendiri. Ganti aku bodoh menjadi aku sedang belajar. Ganti aku gagal menjadi aku belum berhasil. Karena self-love bukan tujuan akhir. Itu adalah proses. Dan kamu lagi jalanin proses itu sekarang. Kalau kamu butuh waktu, ambil waktu. Kalau kamu butuh ruang, ambil ruang. Tapi jangan pernah lupa kalau kamu itu layak dicintai. Bahkan saat kamu belum bisa mencintai diri sendiri sepenuhnya.